Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, pada video yang lalu sudah saya sampaikan tentang olahraga yang recommended untuk usia 50 tahun ke atas. Ada yang bertanya apakah olahraga itu juga baik untuk orang yang usianya di bawah 50 tahun? Tentu saja recommended untuk orang yang berusia 50 tahun ke atas, artinya juga sangat baik. Bahkan kalau bisa orang yang usianya di bawah 50 tahun itu olahraganya harus lebih keras, lebih berat atau lebih ekstrim lagi. Kalau melakukan olahraga yang saya sampaikan, tentu boleh-boleh saja. Bagi Anda yang belum mengikuti atau belum begitu paham tentang teknik yang sudah saya sampaikan pada video yang lalu, baik kita ikuti dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini berjalan terus begini ya. Dari samping, santai saja ya. Ini terus dilakukan. Silakan dihitung sendiri. Semakin banyak, semakin sehat. Dan lutut ini ya, lutut ini semakin ke bawah, maka juga akan semakin jos ya. Baik para pemirsa, sekarang saya akan berbagi olahraga yang akan menyehatkan psikis atau mental kita. Kalau yang kemarin saya juga punya guru melakukan olahraga fisik itu, sekarang saya akan berbagi olahraga yang akan menyehatkan mental, juga saya punya guru. Jadi ceritanya dulu sekitar tahun 1993 saya punya penyakit dalam. Waktu itu penyakit paru-paru yang lumayan parah. Saya waktu itu berobat jalan selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu saya mengkonsumsi obat, juga suntik waktu itu sampai di paha itu keras. Ganti-ganti itu, kanan kiri sampai keras itu. Setelah 6 bulan selesai proses pengobatan itu, setiap bulan sekali saya harus kontrol karena setiap bulan masih batuk. Kemudian saya berpikir kalau seperti ini terus pastinya akan mengganggu aktivitas saya. Maka saya mencari-cari dan kemudian menemukan jawaban. Saya mengikuti silat tenaga dalam. Silat tenaga dalam itu mengkombinasikan 3 unsur, yakni nafas, jurus, dan konsentrasi. 3 hal ini diolah menjadi tenaga, memunculkan tenaga yang akan menyehatkan psikis dan tentu saja penyakit-penyakit di dalam diri kita. 2 bulan saya mengikuti olahraga atau silat tenaga dalam itu, alhamdulillah penyakit paru-paru saya hilang. Tapi saya tetap mengikuti silat tenaga dalam itu. Sudah berjalan setahun atau berapa waktu itu, kemudian saya berhenti. Sampai sekarang saya tidak kambuh lagi penyakit paru-paru saya. Namun setelah sekian lama saya rindu lagi ingin melakukan olahraga yang menyehatkan psikis atau mental itu, dan saya menemukan guru lagi. Jadi olahraganya itu tidak sekedar olahraga pernafasan, tapi ini adalah sudah ke zikir. Jadi sekitar tahun 2016-2017 saya mencari-cari olahraga yang menggabungkan nafas ini dengan sesuatu yang bisa menghubungkan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya menemukan Solo Spirit. Solo Spirit itu yayasan yang di situ kegiatannya adalah mengajarkan zikir nafas, praktek yang
dilakukan waktu itu di perguruan Patrap adalah DNSA, Dzikir Nafas Sadar Allah. Itu tidak jauh beda dengan olahraga pernafasan yang dilakukan dengan kesadaran. Jadi di komunitas DNSA, Dzikir Nafas Sadar Allah, itu melakukan dzikir dengan menjadikan nafas sebagai tool atau sebagai alatnya. Dalam olahraga pernafasan itu banyak teknik yang bisa kita lakukan, dan menurut saya paling tidak ada 2 yang recommended yang nanti bisa digabungkan dengan dzikir nafas tadi, yakni equal breathing atau olahraga pernafasan yang menggunakan hidung saja. Jadi nafas itu dihirup dengan hidung, kemudian dihembuskan atau dikeluarkan dengan hidung juga. Kemudian yang kedua itu pernafasan diafragma. Ketika kita menghirup nafas itu dengan hidung, kemudian nanti mengeluarkannya dengan mulut. Ketika kita melakukan olahraga pernafasan diikuti dengan zikir, maka prakteknya adalah ketika kita menghirup udara lewat hidung, kita ikuti dengan zikir Allah atau diganti dengan hu. Hu itu dhamir atau kata ganti untuk Allah. Hu menunjukkan Allah. Kemudian ketika kita menghembus atau mengeluarkan nafas baik lewat hidung maupun lewat mulut, nanti kita ikuti dengan Allah. Jadi prakteknya hu Allah, hu Allah, hu Allah. Itu diucapkan dalam hati ya, gak usah disuarakan. Baik, kita praktekkan. Demikian para pemirsa, semoga di usia kita yang semakin tua kita menjadi hamba Allah, menjadi makhluk Allah yang bersyukur dengan menggunakan nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada kita untuk mengabdi kepadanya,
untuk berzikir kepadanya, untuk melakukan yang baik-baik. Dan salah satunya kita bisa berzikir dan berolahraga nafas digabung dengan zikir nafas sadar Allah, melakukan olahraga pernafasan dengan disertai zikir. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.